Ya, jadi jangan khawatir, ya. Susah nulis itu bagian dari nulis, gitu. Kalau lancar terus, memang terus bagus tulisannya belum tentu. Tapi hal-hal yang bisa membantu, kayak tadi kan pastinya banyak baca, gitu ya, membantu kita mudah menulis. Hal lain apa Mas kira-kira yang mungkin bisa di-sharing nih ke teman-teman KBM nih? Jangan telat makan. Ya? Lapar. Iya, pernah kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara belajar dari bintang hadir kembali. Kali ini siang ya, tidak malam, tapi sepertinya semangat teman-teman ini sudah 300 orang lebih yang bergabung dan mudah-mudahan bertahan. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Saya gembira sekali ya, dan deg-degan ya. Asma Nadia deg-degan ya, karena yang hadir kali ini adalah menurut saya tidak hanya bagi Asma Nadia, tapi juga bagi banyak orang ya, banyak teman-teman yang ingin jadi penulis, adalah suhu di jagat kepenulisan, yaitu Mas Seno Gumira Aji Dharma ya, dan sudah bergabung. Apa kabar Mas Seno? Assalamualaikum. Baik. Baik ya Mas. Nah, Asma selalu merasa bahwa makom kita nih berbeda Mas. Jadi Mas Seno tuh di atas sana gitu ya, Asma Nadia tuh di mana gitu ya. Tapi setidaknya ya teman-teman, saya cukup bergembira karena ternyata ada persamaan antara Asma Nadia dan Seno Gumira Aji Dharma. Yaitu kami sama-sama pernah menulis cerita dengan latar Beijing. Mas Seno di hari pertama di Beijing ya Mas ya. Hari pertama di Beijing, salah satu cerita pendek di kumpulan cerpen Aku kangen ya, aku kangen sayang datanglah menjelang kematian yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama, dan Asma dengan Assalamualaikum Beijing. Insya Allah nanti minta doa Mas Seno juga, buku keduanya mudah-mudahan hadir, kita launching 17 Agustus ya, dan nanti teman-teman bisa PO buku pertamanya juga. Mas Seno, hari ini kita membahas soal dorongan menulis. Nah sebetulnya seperti cerpen hari pertama di Beijing, kemudian buku-buku Mas Seno yang lain, itu apa sih Mas yang mendorong, atau yang pertama kali dulu mendorong seorang Seno Gumira Aji Dharma untuk oke, gue pengen jadi penulis? Ya karena ada yang mau ditulis. Ada yang musik ya Mas? Ya tentulah gitu. Ya enggak, itu semua kan datang dari membaca. Gitu ya. Gitu, karena saya sangat menikmati tindakan membaca itu gitu. Ya. Sehingga ada, enggak tahu gimana ya. Ya semua itu tidak kita pikir ya, tapi ya instingtif aja, saya pengen bikin kayak gitu lah gitu. Kayak kira-kira gitu loh. Gitu. Terus waktu pertama menulis itu Mas Seno ini nggak sih, maksudnya apa jadi manusia kamar dulu? Ini salah satu yang Mas Seno juga ya? Saya kira kalau saya ingat ya. Belajarnya gimana Mas? Kalau saya ingat nih waktu SD nih, saya baca katakanlah di rumah langganan Kompas gitu kan. Nah ya SD itu kan belum ngeh sama politik sama lain-lain gitu kan. Jadi baca olahraga, nah, gitu kan. Olahraga gitu. Nah berita olahraga itu saya senang gitu. Ini menang, ini kalah gitu kan, seru gitu. Nah itu saya sampai menyalinnya. Saya menyalin. Nah, ya kreatif banget kan ya gitu. Cuma di antara semua orang seumur saya yang nyalin cuma saya gitu. Ya saya salin. Ya berhasil menang Piala Dunia gitu kan. Saya salin pakai mesentik gitu kan. Mesentik itu kan ada merah sama hitam ya. Pas nama orang merah gitu kan. Saya salin aja. Terus saya bikin layoutnya.
Jadi ada ruang kosong, nah, itu saya gunting foto euforianya Pele itu gitu kan. Masuk tuh Piala Dunia tahun 70 misalnya gitu. Gunting masuk, tempel gitu. Jadi udah nggak cuma mikir nulis, mikir di layout segala gitu ya. Gitu. Itu begitu banyak gitu ya. Nah, dari situ mungkin terus gitu kan. Terus misalnya di sekolah ternyata ada majalah dinding gitu kan. Nah, mula-mula aku cuma ngasih kutipan, salinan. Saya sangat senang dengan jokes Kabayan misalnya kan. Itu di cerita rakyat saya salin gitu kan. Kemudian juga saya bikin sendiri jokesnya. Gitu. Udah mulai tahapan berikutnya tuh ya? Iya. Nah jadi gitu. Ada yang mau dibagi, ada yang mau dikasih lihat gitu. Seperti itu aja. Oke. Mas, tapi kan maksudnya keinginan untuk membagi itu Asma rasa teman-teman juga semua banyak gitu yang pengen jadi penulis. Oke, pengen ada sesuatu yang ingin dibagi. Tapi apa kemudian yang mendorong untuk konsisten di dunia kepenulisan? Apa yang membedakan nih orang-orang yang konsisten sama yang enggak nih? Ya selalu ada yang mau dibagi. Dan karena selalu ada yang dibaca. Nah, jadi saya menekankan pembacaan karena itu jarang diomongin. Orang selalu mikir teknik menulis gitu kan. Bolak-balik teknik menulis, caranya gini. Enggak, baca. Saya enggak pernah belajar teknik menulis itu. Gitu loh. Ya, saya belajar dari membaca. Gitu. Buku teknik banyak kan? Betul, banyak itu. Kayak saya bukannya enggak beli juga teknik mengarang, motor lubis gitu kan misalnya gitu. Ya. Tapi di buku itu meskipun saya pelototin bagian tekniknya, sebetulnya saya nggak bisa tekniknya gini bikin gitu. Ya, tekniknya nggak bisa gitu. Yang bisa mendorong, nah ini ya, mendorong itu karena selalu ada sampel cerpen kan. Buku motor lubis itu teknik mengarang, sampel cerpen. Nah, kalau sampel itu bagus, kita terdorong. Kok dia bagus? Gitu. Nah, saya juga pengen bikin yang bagus. Gitu. Bukan kayak gitu. Yang bagus. Nah, gitu ya. Ya, aku nulis ya terus jelek gitu kan. Gitu, terus jelek. Aku gak bisa ngebayangin Mas nulis jelek deh. Emang pernah jelek, Mas? Ya nggak mungkin lah orang pertama kali nulis bagus. Ya? Oh, itu jenius itu. Ya kan? Dan kayaknya nggak ada yang begitu. Ya? Jadi buat teman-teman jenius itu nggak penting kalau nulis tuh. Yang saat mungkin menulisnya masih jelek, pede aja ya Mas ya, terus aja. Pede. Banyak baca ya. Ya kadang orang sudah gini ya, ini pertanyaan ini. Mas, saya sudah nulis ke Kompas berkali-kali ditolak terus gitu, sering tuh. Berapa kali kamu nulis? Wah, sudah 3-4 kali gitu. Lah kok belum 100 gitu kan? Kok belum 200 gitu. Ya suka gitu, suka membeli semangatnya gitu. Jadi yang disebut motivasi itu nomor 1 ya. Dan yang disebut motivasi itu adalah belum berhenti kalau belum jadi tulisannya. Oke. Belum berhenti gitu. Kadang orang kalau belum jadi tulisannya. Makanya tinggi nulis 1 kata pun belum gitu loh. Enggak dong, hajar habis dong, ya kan? Enggak mungkin lah nulis 1000 kali terus jelek terus, enggak mungkin. Enggak mungkin, ya. Oke. Itu. Ya, Mas. Jadi buat teman-teman semua ya, ini benar ya, jangan berhenti ya Mas, hajar terus ya, hajar terus sampai tulisannya jadi. Dan kemudian hajar terus sampai tulisannya dimuat ya. Mas, berarti membaca itu seperti ini ya Mas ya, harusnya seperti air yang dituang di gelas gitu. Kalau terus menerus dituang pasti tumpah gitu kan ya. Kalau enggak kan kita kenapa kita nggak bisa menulis atau tidak tergerak, terdorong juga yang tadi Mas Seno bilang karena kurang membaca akhirnya. Iya, baca itu penting karena bacaan yang bagus itu menggerakkan diri kita, menggerakkan otak, menggerakkan hati, jiwa, hidup kita itu tergerakkan oleh bacaan. Ya, karena itu salah satu penemuan manusia yang luar biasa memang. Ya. Tulisan itu ya, huruf-huruf. Ya, bahasa dan huruf itu ya. Gitu. Coba kalau nggak ada bahasa. Bisa bayangin nggak tuh? Gitu kan? Kita mau ngomong
Gitu ya. Jadi kita jangan menyepelekan pelajaran bahasa, guru bahasa, dan semuanya. Amit-amit itu. Dan terutama bahasa Indonesia. Kan banyak sekali orang itu, bahasa Indonesia mah gampang gitu kan. Nah, coba aja. Saya aja nggak ngerti-ngerti itu. Mana yang sambung, pisah ini, pun pisah, pun sambung. Gitu loh. Coba aja. Kalau ada TOEFL bahasa Indonesia, saya itu belum tentu benar loh. Ya kan? Gitu. Kalau sih Mas, belum tentu. Belum tentu, salah ini, salah itu. Makanya jangan, makanya orang belajar di luar negeri, orang belajar bahasa Indonesia, untungnya banyak. Gitu ya. Karena siapapun yang berkepentingan dengan Indonesia, bagi lahan bisnis, lahan macam-macam, dia merasa harus ngerti bahasa. Gitu loh. Untuk ngerti orang Indonesia itu kayak apa sih cara ngibulinnya, nah, gitu. Mas, kalau secara studi, ini nggak sih selaras nggak sih dengan dunia kepenulisan? Teman-teman mungkin kepo. Latar belakang pendidikan, jurusannya. Ya, studi saya. Nah, ya nggak langsung. Saya kan belajar film S1 ya, gitu. Ya. S1-nya film. Itu teman-teman film itu nggak terlalu ini sama sastra, sama tulisan apaan sih itu gitu kan. Dulu ya, gitu. Sekarang enggak ya. Dulu gitu, itu barang asing gitu, ya kan? Gitu. Nah, ya mereka menulis dengan gambar ya, gitu. Dan banyak urusan teknologinya kan kalau film itu gitu. Gitu. Tapi sebetulnya film itu kan sastra juga kan, gitu, ya. Sastra juga itu ada dialog, ada penceritaan, ada alur, gitu. Jadi buat saya untungnya nonton film banyak, gitu, ya. Dari nonton film bikin kritik, nah jeleknya nulis terus, nggak bikin film. Gitu ya. Mas, kalau proses kreatif gimana sih seorang Seno Gumira Aji Dharma itu menulis gitu? Bisa di ini nggak? Apa dapat ide dulu, dapat judul dulu? Kan biasa gitu ya, ada yang judul dulu, apa tulisan apa isinya dulu gitu. Oke, sekarang gini, kamu waktu baca hari pertama di Beijing komentar dulu dong. Aku tiba-tiba merasa ini sih Mas, tadi yang kita WA, aku merasa tiba-tiba Assalamualaikum Beijingku tuh manis sekali gitu dibandingkan dengan ceritamu gitu, dan terbayang ya, maksudnya aku juga melalui jalan itu gitu, tapi mungkin makanya yang pertanyaan Asma ke Mas kan adegan yang, jadi buat teman-teman yang mungkin belum baca, jadi Mas Seno itu menyaksikan ya, maksudnya di cerpennya ada seseorang yang menyaksikan seseorang yang diborgol ya Mas ya, dan tangannya tuh ini kan orang diborgol. Orang, yang satunya ya paman lah gitu, yang satunya kayak keponakan gitu, usianya masih sekitar 12 tahun ya masih di situ ya gitu. Dan pertanyaan Asma waktu itu, Mas ini terpicunya, terdorong menulisnya adalah apakah karena ini yang tertangkap mata, ya tertangkap panca indera, atau ini adalah bentuk yang dipilih gitu. Dan aku merasa peran tadi ngelirik beberapa ini Mas, beberapa cerpen juga yang lain, aku merasa peran dunia jurnalistik itu berpengaruh gitu loh. Iya. Iya kan? Gini, sebetulnya gini kan sumber kita itu kehidupannya, gitu loh. Benar. Ya, kehidupan sumber kita itu. Nah, jurnalistik itu kan membawa saya ke kehidupan yang real gitu, ya, politik, ekonomi, ketemu begitu banyak orang gitu, ya. Kalau enggak, saya nanti baca buku terus soalnya, gitu kan. Kalau saya enggak di jurnalistik, saya itu pasti akan membaca doang, atau nonton film doang gitu kan, itu nggak jelek tapi nggak real gitu ya. Nah, jurnalistik itu membuat saya rada-rada real gitu ya, ketemu orang nyebelin gitu kan, ketemu orang sok gitu ya. Kalau di dunia kita sendiri kan semua cocok-cocok aja kan, di tim seniman semua gitu kan cocok semua gitu ya. Tapi kalau saya kok di wartawan ya ketemu semua itu gitu kan, dari menteri sampai tukang bakso gitu ya. Dan itu membuat saya mengenal gitu ya. Nah, dari situ itu penting karena barangkali tidak menjadi apa-apa di tulisan gitu, tapi mengerti juga gitu loh konteks. Nah, gitu.
Nah, sekarang saya mau Mas menuliskannya tuh apa ya? Apakah jurnalistik itu apakah latar belakang wartawan? Ini juga saya pengen tahu ya. Berarti kayak nulis cerpen dulu jadi wartawan dulu gitu. Dan apakah dunia jurnalistik itu membuat Mas, aku melihat cara Mas melihat sesuatu tuh jadi lebih tajam gitu. Lalu apa yang bisa dilakukan misalnya teman-teman yang nggak punya latar belakang jurnalistik misalnya untuk bisa melihat kehidupan lebih dekat gitu sehingga mereka juga bisa menulis dengan tajam. Semua orang kan wartawan hari ini, ya kan? Apa sih yang dimaksud wartawan? Ya, dia mengamati, ya kan? Ya, dia menuliskan apa yang dia amati, dia beropini, dia unggah, ya kan? Ke orang banyak. Itu kan persis sama kayak wartawan, ya kan? Cuma dalam jurnalistik ada prosedur yang harus dilewati gitu, lolos usulannya, dirundingkan oleh redaktur, diedit pula gitu kan, diedit, di layout, pokoknya dipantesin lah ke relevan apa enggak. Bedanya teman itu, tapi kalian pun sebetulnya kan punya ya, ketika nulis status, nulis apa ada ini perlu lah itu ya, ini perlu karena apa gitu ya, itu beda lagi kepentingannya. Tapi kalau kalian lugu, itu kan pasti menganggap orang lain perlu nih, gitu. Nah sama seperti itu, ya. Jadi sebetulnya nggak istimewa bener, gitu wartawan itu, ya. Gitu. Bedanya dia memang ditugaskan ke 1.001 orang, gitu kan. Kalau enggak dia mungkin di kelompoknya terus, sekolah, kantor, rumah, sekolah, kantor misalnya gitu, ya. Itu aja bedanya, gitu ya. Ada sejumlah keberuntungan gitu, tapi sebetulnya tidak istimewa karena banyak wartawan perang gitu kan, tulisannya jelek juga, ngerti nggak? Yeah. Kalau pengalamannya pasti dahsyat, ya. Lihat orang terluka, lihat orang berkhianat, lihat orang apa semua, tulisannya biasa-biasa aja, gitu kan? Gitu ya. Jadi itu nggak ini ya, bisa menguntungkan bisa tidak gitu. Ya, tapi saya pengen pertanyaan momen ya. Jadi kembali ke Beijing tadi, gini, saya itu sampai ke Beijing sebetulnya bukan tujuan saya Beijing. Saya seperti tulis dalam cerita itu, saya mau ke Mongolia, barang saya itu harus lewat Beijing, tapi barang saya ketinggalan di Hong Kong. Nah, saya harus nunggu barang itu di Beijing, gitu, ya kan? Sambil nunggu ya. Mesti lihat Tiananmen lah, gitu kan, misalnya jalan gitu kan. Nah itu, loh, kok ada orang di borgol, gitu kan? Kalau di sini pasti dikerumuni orang itu, gitu loh ya. Iya, orang tetap jalan, gitu. Tetap jalan dan dia di situ. Aku lihat ini nggak kayak orang Beijing pakaiannya. Nah, ya, ngerti nggak ya? Jadi sebetulnya katakanlah sastra itu ya fakta plus imajinasi, ya gitu ya. Aku mulai nih bertanya-tanya dan aku membatasi pada bertanya kan. Iya betul. Barangkali paman anak, barangkali lewat kota, barangkali bikin kesalahan, barangkali ketangkap basah gitu kan. Maka kemudian diborgol dan kemudian barangkali setiap orang yang lewat ngapain kayak mukul, jitak atau apa gitu kan. Pokoknya polisi itu mungkin kerja jarang lain atau apa, pokoknya diborgol dulu di situ gitu. Dan dia rasanya aneh dong diborgol diliatin orang gitu kan, gitu. Nah dan saya bagian dari yang liatin itu, nah gitu kan. Ngomong seperti ini saja udah cukup, karena kan pasti menarik. Teman-teman pasti sering kan berjalan dari mana ke mana, ketemu sejumlah teman, anu lu tadi tuh anu gitu kan, atau ngeliat HP anu gitu. Sama seperti itu persis sebetulnya yang namanya tadi tanya proses kreatif. Itu. Jadi nggak usah terlalu kreatif saja, sudah bagus. Gitu loh. Ya. Di mana kreativitasnya? Cara. Gitu kan. Saya kan nuliskan langsung, saya udah bilang kan. Persis seperti itu kok. Tapi kan saya pakai cara kan. Kayak diary, ya kan? Ya. Kayak apa. Terus pada berapa gitu kan.
Kenapa dia begini, kenapa dia begitu, gitu kan? Udah bertanya sampai akhir jawabannya nggak ada. Kenapa? Gitu kan? Yang ada usaha menjawab sendiri. Nah sebetulnya kan itu kita lakukan dalam kepala kita sehari-hari. Gitu. Nah kalau kita cukup pede, ya pede ini seru, ya sudah tinggal dipindah. Gitu loh. Oke, itu momen 1 ya. Sekarang momen 2. Ya, yang imajinasinya lebih banyak gitu supaya mantep. Gitu ya. Jadi suatu hari itu kalian tahu teater koma kan? Wah, paling populer lah teater itu gitu kan. Nah, ketika Orde Baru dia mentasin Suksesi. Wah, sensitif dong ya kan? Suksesi itu pergantian kekuasaan kan? Benar juga. Sekian ini hari di stop. Saya hanya lihat foto di Kompas ya. Itu Farida Utoyo, ya dia direktur Gedung Kesenian, Ratna Riantiarno sama Rano Riantiarno nangis semua tiga-tiganya, berurai air mata itu menjelaskan bahwa mereka dilarang gitu. Ya. Kita tahu teater itu latihannya lama sekali ya, 3 bulan kan, gitu. Jadi ngerti saya rasanya. Tapi saya bukan mikirin mereka, saya mikirin gini, si pelarang ini, ya cuma sandiwara aja loh, kok dilarang, gitu loh. Sandiwara aja loh dimusuhi kayak gitu. Nah, orang nyanyi aja dilarang itu, maka bikin tulisan dilarang menyanyi di kamar mandi, gitu. Nah, cuma orang nyanyi aja loh, gitu. Nah, tapi aku baru dapat judul, gitu. Ya, sudah lama tuh judul itu, dapat jalan keluar dari situ. Oh, gitu ya. Jadi tentang orang berkesenian mengganggu lingkungan yang sebetulnya nggak ganggu, disukai sebetulnya, gitu loh. Tapi ada yang keki. Harusnya yang disalahin bukan dia dong, ya kan? Gitu. Ya. Nah itu dilarang menyanyi kan? Gitu. Ada seorang perempuan kalau mandi nyanyi, ya kan? Suaranya saya nggak bilang bagus loh, ya. Tapi menimbulkan imajinasi kan gitu, ya. Sehingga para suami suka nguping, gitu. Nah nguping gitu. Nah para istri bermasalah dengan itu. Kenapa? Soalnya di tempat tidur jadi dingin. Ini pasti karena itu, karena nyanyian. Nah harusnya nyalain suaminya dong. Jangan nguping gitu kan. Enggak, itu yang diusir. Nah, dari tingkat, ya kan, kita sudah menjadi peka terhadap masalah sosial di sini, gitu. Nah, tapi proses tadi, dari kisah Heather Koma, ya kan, bagaimana aku menjadi kayak dilarang menyanyi, gitu kan, dan menjadi masalah orang banyak, sama masalahnya, gitu. Ya. Sekarang yang ketiga, nih, ya, ada cerpen saya judulnya Pelajaran Mengarang, gitu kan? Ya, itu tentang seorang anak seorang zaman sekarang namanya apa? PSK, gitu kan? Ya, yang beroperasi di rumah, gitu. Sehingga kalau dia terima tamu, anaknya itu mesti disingkir-singkirin. Nah, suatu hari anaknya yang sedang tidur ditaruh di kolong, gitu. Nah, dia gitu. Dari mana idenya, Mas? Idenya lain. Idenya baca cerpen Alfred Hitchcock. Dia nulis seorang anak dikenal sebagai membohong, gitu loh, ya selalu bohong lah, padahal bukan bohong. Anak kecil itu nggak bohong kan, anak kecil berkhayal ya, gitu ya, berkhayal ya, gitu. Nah, anak kecil ini lihat mayat Nona siapa gitu, Nona Fris siapa gitu. Dia bilang, saya lihat mayat Nona Fris di sana di selokan gitu. Ah kamu bohong kan gitu. Ya. Terus dia disuruh bercerita di kelas, dia cerita lagi soal itu gitu. Tetap dianggap bohong. Kamu cerita yang benar dong. Ya kan ini kan pelajaran untuk menguji apa macam-macam gitu. Saya benar gitu. Ya kan? Saya benar. Enggak percaya, ikut saya gitu, ya kan? Nah, ketika dibawa mayatnya udah enggak ada. Itu kan. Jadi gitu loh. Jadi orang ini enggak dipercaya padahal justru benar. Saya pengen bikin kayak gini. Ya. Ya. Terjadinya kayak tadi. Anak justru yang tidak mampu bercerita. Ya. Ketika dia suruh bercerita oleh gurunya, anak dengan latar belakang yang tadi, dia cuma nulis 1 kalimat. Ibu seorang pelacur. Gitu. Jadi yang semua dikumpulin,
punya dia dikumpulin cuma satu kalimat itu gitu. Nah, perhatikan ya, berbagai macam pendekatan. Jadi tidak ada resep. Yang ada cuma satu hal, antusiasme untuk bercerita. Kok seru ya? Bahkan tingkat meniru saya pengen niru kayak gitu. Jadinya lain, gitu kan? Jadi kalian tuh jangan ragu. Ada yang kalian kagumi, kalian tiru, kalian akan jadi diri kalian sendiri kok. Gitu loh. Ya nggak apa-apa itu. Kita kan punya diri kita sendiri. Semangatnya niru nggak apa-apa. Gitu. Ya. Baik, seru. Mengetahui itu ini sih Mas, salah satu yang Asma tuh suka apa ya, kalau pas ketemu gitu teman-teman penulis ya, teman-teman sastrawan pengen nanya gitu, oh baca ini gitu, ini dulu dari gimana sih prosesnya gitu ya, sampai menemukan dari imajinasi, dari ide, kemudian Oke, silahkan Asma, apa lagi? Iya, Mas, aku dan kemarin ngobrol juga dengan suami ya. Jadi Isa Alamsyah itu suaminya Asma, Mas. Dia awalnya mendirikan grup komunitas bisa menulis ini gitu. Dan kita kemarin ngegosipin judul-judul cerpennya Mas Seno Gumira gitu ya. Dan masih bergabung nggak ya Mas Senonya? Masih ya, oke. Okay. Masih. Asma kepo dengan ini deh Mas, dengan judul. Dengan judul, karena judulmu tuh kan ada yang Negeri Senja gitu ya, tapi ada juga Kitab Omong Kosong gitu. Maksudnya sebagai penulis aku melihat kamu Mas tuh kaya banget gitu loh. Ya ada yang judulnya mengandung konflik, ada yang judulnya ini kan kayak tadi ya, dilarang menyanyi di kamar mandi. Iya Mas, halo, kedengeran nggak Mas? Jadi dari mana awalnya judul-judul yang kaya ini gitu loh Mas? Belum ya, masih ada kendala ya. Ya, jadi buat teman-teman ada beberapa cara untuk link-link gratis ya, media-media gratis untuk belajar menulis. Yang pertama tentu saja bisa follow ya teman-teman penulis dari berbagai genre-nya ya, dan kemudian bisa ikutan acara belajar dari bintang ini setiap Rabu. Ini acaranya gratis dan teman-teman bisa memutar ulang juga ya, dan aksesnya juga gratis dari guru-guru kita yang lain. Mas Seno, tadi Mas Seno masih di senyap itu. Masih di unmute. Oke. Mas, pertanyaan Asma, dari manakah sebagai penulis Mas Seno kaya sekali judul-judulnya. Jadi yang romantis ada, yang menimbulkan pertanyaan bernuansa ada gitu ya. Dari mana nih Mas asalnya judul-judul ini? Wah, itu yang kita juga nggak tahu ya. Ya, jadi itu ini kok apa ya? Ya pertama dia mencerminkan isi, yaitu nomor satu. Ya, dengan suatu cara mencerminkan isi gitu. Nomor dua ya di antara banyak kemungkinan mana yang paling bikin orang pengen tahu, gitu kan? Ya tapi kadang-kadang soal pengen tahu ini saya lepaskan, ya saya lepaskan gitu karena ini cuman bisa begitu, gitu loh, ya gitu, ya. Gitu. Tapi itu penting juga supaya orang baca gitu kan. Jadi gini, tulisan itu kan pertama judul, kemudian pengantar. Bukan pengantar namanya apa ya? Kalimat pertama gitu ya. Kalimat pertama gitu. Nah, jadi dua hal itu gitu. Judul orang apa sih ini? Nah, kalau itu kuat orang pasti terus gitu. Ya. Ini pengalaman jadi juri sih gitu. Begitu enggak buang gitu kan. Begitu judul enggak kuat, kalimat pertama kan buang gitu. Jadi itu penting gitu. Mas tapi buat catatan nggak Mas? Kenapa? Buat beberapa ini nggak daftar gitu atau alternatif judul nggak? Enggak. Ya ada di kepala tapi nggak nyatet ya gitu. Pasti ada dua lah paling enggak gitu. Ya tapi judul ini ya itu tidak selalu dia berkepentingan untuk menarik, ya. Ya misalnya saya nama orang gitu kan, atau saya nulis pelajaran mengarang gitu, itu kan susah. Saya kira nggak menarik itu, malah orang mikir ntar keliru dikira itu orang malas kan, ngapain belajar mengarang gitu. Ya saya pernah nulis pelajaran sejarah gitu, pasti nggak menarik kan. Nah ini nggak terhindarkan.
tentang itu sih, gitu kan? Pelajaran sejarah misalnya, itu kan tentang sejarah yang nggak mungkin diceritakan, gitu kan? Ya kan, nggak diceritakan. Kalau kita udah baru tahu itu, gitu maksudnya, gitu kan? Jadi gimana menceritakannya namanya sejarah. Nah, jadi kan judulnya kan paling cocok ini kan, gitu. Kalau judul lain-lain ya susah, nggak gagal menurut saya gitu, ya seperti itu. Ya. Tapi ada yang supaya orang baca apa ya gitu. Misalnya aku nulis ini nggak pernah dibukukan ini, namanya Ponium gitu, nggak tahu tuh menarik nggak gitu kan? Tapi ya gitu, ya gitu atau apa ya? Atau nggak tahu. Kadang misalnya aku nulis judul Segawon, gitu kan? Itu risikonya berat. Gak ada yang tahu apa segawon itu kan, kecuali orang Jawa kan, gitu. Tapi hanya judul ini yang bisa masuk, gitu. Karena di situ anjing lebih penting daripada manusia, lebih dihormati lagi daripada manusia, gitu kan. Nah, segawon itu kan bahasa Jawa untuk meninggikan anjing kan, gitu. Untuk meninggikan, gitu. Ya cocok, gitu. Ya. Dan saya korbankan orang nggak ngerti segawon itu. Gitu. Tapi saya mengandaikan orang mungkin tahu gitu. Seperti itu. Iya, Mas, dari sepanjang perjalanan menulis, ingat nggak misalnya bahwa apa ya, mungkin bisa nggak menyebutkan 1-2 kesulitan gitu. Apakah Senogumira Aji Dharma juga mengalami kesulitan dalam menulis gitu? Misalnya mentok, misalnya nggak lanjut atau bagaimana gitu loh, Mas. Apa sih tantangannya buat Mas? Kesulitannya itu biasanya karena ada kerjaan lain itu. Enggak, sebetulnya gini loh. Ya. Itu tuh nggak apa-apa. Gitu loh. Itu bukan gagal, itu bukan mandek, ya. Itu bukan kita bodoh gitu. Bukan, ya. Memang ada yang sulit gitu loh. Ini gimana ya caranya nulisnya ya gitu. Ya. Seperti itu, ya. Jadi nggak usah terlalu ini, nggak usah jadi masalah sebetulnya, gitu, ya. Karena kita itu kan misalnya ada beberapa nih kalian nih yang mungkin sudah lulus sekolah gitu kan. Oh, itu kan banyak tulisan yang kita malas kerjainnya kan. Ya kan? Tapi kan harus jadi kan, skripsi harus jadi gitu kan. Misalnya, paling nggak suka itu, ya kan? Nulis skripsi pakai dibimbing lagi gitu kan nyebelin banget tuh, ya kan? Seperti nggak ada, seperti kita tuh nggak ada gitu kan. Ya tapi kan akhirnya jadi juga. Dan ada juga yang bilang bagus gitu kan, gitu. Ya jadi jangan khawatir, ya. Susah nulis itu bagian dari nulis, gitu. Nah, kalau lancar terus, memang terus bagus tulisannya belum tentu, ya. Belum tentu, ya. Justru kadang-kadang yang nulisnya susah itu bisa lebih bagus daripada yang lancar. Tapi belum tentu juga yang nulisnya lama sekali lebih bagus dari yang lancar ya gitu. Ya. Jadi tidak ada resep itu, ya. Tidak ada rumus gitu, ya. Tidak ada rumus. Mas, kalau disampaikan tidak ada resep, tidak ada rumus, tapi hal-hal yang bisa membantu. Kayak tadi kan pastinya banyak baca, gitu ya, membantu kita mudah menulis. Hal lain apa Mas kira-kira yang mungkin bisa di-sharing nih ke teman-teman KBM nih? Jangan telat makan. Ya? Lapar. Iya, pernah kan kita kok mandek nih, gitu kan? Di kepala ada kok mandek nih, oh ternyata belum makan. Ya, jadi kalau mau nulis pakai strategi ini mestinya sebelum makan, gitu, ya. Kalau udah barusan ada tuh, ya, ada tadi. Jangan kurang tidur, bener tuh, ya. Saya terasa sekarang gitu. Kalau nggak fit itu tulisan itu menjadi setengah bagus, 1/4 bagus gitu loh. Itu. Ya, kadang-kadang saya korbanin karena wah ini deadline ini gitu, ini kerjaan gitu kan. Gitu ya. Cerita bersambung gitu. Wah, itu susah itu, ya kan?
Itu saya mau apapun jadinya tanggal jam 6 cetak, saya sebelum itu harus sudah kirim gitu kan. Gitu misalnya. Ya. Tapi kalau dalam, ini penting nih. Ya, penting ini. Misalnya pengantar gitu kan. Pengantar bukunya sendiri lagi gitu. Nah, itu mesti dalam keadaan konsentrasi gitu. Nah, gitu. Ya, jadi intinya konsentrasinya itu. Nah, lapar kan mengurangi konsentrasi kan. Gitu. Ya. Lapar sama ya nulis keadaan seneng, meskipun yang ditulis yang susah, gitu ya. Itu jangan kita lagi bertengkar nulis, kita terganggu nulis, jangan, gitu ya. Bisa nulis isinya maki-maki aja nanti, gitu loh ya. Itu nanti menurut jadi sampah kita, gitu kan, rugi ya, gitu ya. Tapi mesti ada strateginya itu di situ. Ya, tadi benar cukup tidur gitu. Jadi salah kalau nulis itu mesti, wah banyak seniman hebat kurang tidur gitu kan. Bermalam-malam melayang. Kalau saya bilang, saya pernah ditanya, kamu berapa jam tidur gitu kan. Nah, saya kalau tidurnya nggak cukup nggak bisa nulis karena ngantuk kan gitu. Nah, padahal ngantuk itu musuh penulis gitu. Nah, musuh penulis ngantuk itu. Gitu. Dan kalau ngantuk pas deadline, celaka. Yang masuk entah apa itu di tulisan itu, gitu. Dan kalau ngantuk udah berhenti aja tidur, gitu. Kalau jenuh berhenti, nonton kayak apa kayak, gitu kan, main kayak, gitu. Jadi itu bukan kesalahan kalau nggak bisa nulis itu, gitu loh. Nah, itu kan otaknya lelah sebagai materi, ya, materi otak bisa kan, gitu. Bukan nggak punya ide, punya, tapi ini otaknya bekerja sebagai fisik ya, sebagai otot saraf ini bekerja, bukan cuma ide doang. Dia ada sesuatu yang bekerja gitu, ya. Makanya kan saya pernah ketemu dokter gizi itu, saya cenderung nggak suka makan karbohidrat kan, gitu. Itu kan tukang becak saya gitu kan, bukan intelektual loh. Karbohidrat penting untuk apa? Untuk mikir. Wah kalau gitu penting nih, gitu kan. Untuk mikir gitu ya sudah. Sekarang aku nggak ragu-ragu makan itu gitu loh ya. Karena kalau saya nggak bisa mikir gawat kan gitu. Modal saya gitu ya. Seperti itu. Ya. Mas ini ada salah satu yang mengikuti kita namanya Ida Aisyah. Dia bilang saya baca cerpen Mas Seno berjudul Saksi Mata. Ngeri bacanya karena seorang saksi mata tetapi matanya hilang alias diambil dengan sendok. Dari manakah Mas Seno mendapatkan ide cerita itu? Idenya sebetulnya saya sangat menghindari ya urusan ini ya. Ini siapa nih, beliau ini mungkin baru kenal sekarang gitu kan, tapi saya sudah jenuh sekali dengan masalah ini ya gitu. Tapi karena ibu ini seperti belum ngerti ya, saya mau menjawabnya gitu loh ya. Ya karena saya sebagai wartawan dibungkam karena kan gitu. Wartawan kan saksi kan gitu. Nah jadilah cerpen itu gitu. Jadi sebetulnya yang dicekal bukan saya, berita yang dicekal gitu ya. Berita ini lewat siapa? Lewat sayalah yang disikat gitu kan. Oke, pembalasan saya, berita yang dicekal saya tulis kan gitu kan. Kalau diperhatikan sebetulnya intinya bukan soal mata itu, tapi yang diungkapkan apa sih? Kesaksian dia apa sih? Itu makanya judulnya Saksi Mata gitu loh ya. Perkara kok gitu, nah itu misteri kehidupan. Baik, Mas Seno kita buka ini ya, kita buka forum tanya jawab ya dengan teman-teman. Baik, silakan Zeni, 3 dulu mungkin penanya dan langsung ya sebutkan nama dan kemudian dari mananya dan pertanyaannya satu aja supaya yang lain dapat giliran juga untuk bertanya ke Mas Seno. Oke, siap. Di sini sudah ada yang raise hand, Kak Mona Lisa Fenty. Oke, silakan Kak Mona Lisa. Silakan. Apakah suara saya terdengar? Kan Mona Lisa Fenty dari Kalimantan Barat, Bu. Pertanyaannya apa nih?
saya tanyakan kepada Pak Seno, kebetulan beliau juga salah satu idola saya. Saya ingin bertanya bagaimana sih proses penggarapan ide dari seorang Pak Seno dari penggarapan sebuah ide ini menjadi satu naskah utuh? Apakah melewati premis, outline dan sebagainya atau bagaimana, Bu? Karena terkadang saya secara pribadi pun ketika menulis nih idenya seperti ini, namun ketika dieksekusi malah jauh dari idenya. Nah, itu bagaimana, Bu? Terima kasih, Pak. Kasih Mbak Mona Lisa. Mas Eno langsung aja ya Mas Eno ya. Dari kalau apakah direncanakan atau tidak? Kalau untuk saya melakukan seperti itu hanya kalau bikin novel ya, gitu. Ya. Novel kan panjang, gitu kan. Jadi tidak bisa mengandalkan spontanitas, ya itu novel. Ya, jadi supaya kita nggak mandek, gitu kan? Ya kita bikin sebuah rancangan, gitu ya. Jadi seperti daftar isinya apa nanti gitu ya. Gitu. Kalau saya pastikan biasanya misalnya 15 bab, 25 bab gitu kan, tergantung ide kita. Ide kita itu 20 bab atau 50 bab atau 100 bab gitu kan. Gitu. Nah, celaka kalau idenya itu 1000 bab kan gitu. Gitu. Gitu ya kan. Makanya Naga Bumi misalnya kan itu kan ide saya 1000 bab gitu ya kan, tapi terus tahu diri gitu kan, ya sudah 500 bab aja kan gitu. Jadi ya saya mau bikin 5, nah itu tiap jilid 100 kan gitu. Nah dengan itu kita tahu bab 1 ini, bab 2 isinya ini gitu, nggak akan mandek kita gitu loh ya, nggak akan mandek meskipun setiap babnya ada juga mengandalkan spontanitasnya gitu. Ya gitu ya, tiap bab saya bagi menjadi 5 gitu kan, menjadi 5. Nah tiap 5 itu tiap 1/5 bab ini tiap itunya 600 gitu kan, 600 kata gitu kan. Ya sudah, nanti saya mikir 600 kata aja nah, gitu kan, gitu. Jangan mikir 500 bab gitu, tapi tiap hari gitu. Jadi kalau saya ditanya orang berapa lama bikinnya Naga Bumi, 1 hari saya gitu. 1 hari 600 kata gitu kan. Tapi dilakukan tiap hari ya gitu. Gitu ya, gitu. Nah, jadi kita ada rancangan itu. Kalau cerpen memang bisa sekali jebret ya, sekali jebret gitu. Bisa 6 jam, bisa sehari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, itu relatif lah gitu. Tapi yang penting bukan persiapan teknis, toh. Persiapan mental. Jadi punya ide, itu kita perlu satu kondisi, kalau itu terlalu serem ya kondisi mental ya. Satu situasi emosional yang, gitu. Sekarang nih, dap baru asik nih, gitu loh. Saat-saat kalau kita diganggu sebel itu loh, ya kan? Nah itu paling itu artinya kita asik, gitu. Ya, jadi saat-saat gimana kita asik, gitu, ya, gitu, ya. Kadang-kadang itu di mana sekarang ini enak bisa nulis Starbucks kan, gitu ya dulu ya, sebelum COVID itu dimanapun bisa, itu memang kadang-kadang kita di rumah nggak ada yang ganggu malah nggak jadi-jadi kan, gitu. Karena ngeliatin HP terus gitu, gitu kan. Tapi kalau di kafe gitu kan, semua orang ngomong gitu kan, keras wah saya rugi kalau nggak kerja ini, gitu loh, ya kan. Udah bisnis banyak musik gitu kan, udah bayar pulaan gitu, saya harus kerja, gitu. Semua orang ngomong, saya kerja, itu buat saya advantage gitu kan. Jadi saya merasa hari itu saya dapat poin, gitu kan. Nah, gitu loh. Ya, saya masuk ke sini itu keluar ada hasilnya. Nah, itu malah nulis terus. Mau bising mau apa gitu tetap kita jalan, gitu ya. Jadi kondisi mental sebetulnya gitu ya. Tapi kalau saya bilang kondisi mental itu bukan kayak persiapan petinju atau atlet, bukan gitu ya. Tapi kondisi ketika kita menjadi sangat senang gitu loh. Sekarang nih asik nih, bet gitu ya. Gitu. Nah, perkara itu teknis saja kok ya. Hah? Kalau mendengarkan Mas Eno tuh gimana? Kegiatan nulis tuh asik banget gitu. Nah, teman-teman pasti lebih terkompori gitu. Ajar gitu ya. Oke. Berikutnya silakan. Oke. Mas Eno, kita masih pertanyaan kedua ya.
Oke, yang kedua ada Kak Khairil Azah. Silakan Kak Khairil. Iya, Mbak Khairil posisi di mana nih? Oke. Ya, tes. Apakah bisa didengar suara saya? Iya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya cukup singkat sih, tapi saya ragu Pak Seno mau jawab. Gini Pak, sebenarnya kritik sosial apa yang ingin Pak Seno sampaikan dalam cerpen Cinta di Atas Perahu Cadik? Terima kasih. Saya di Sidoarjo, Azizah dari Sidoarjo. Terima kasih. Mas Seno sabar-sabar ya, ini kekepoan ini banyak ya. Iya, cerpen kan bukan pengumuman. Ada yang mau saya sampaikan. Tapi ngapain saya bikin cerpen kalau saya omongin, ya kan? Saya bikin ini aja, saya pasang iklan aja, pesan saya gitu kan? Atau saya ini model sekarang ini kan Facebook atau apa itu kan unggah aja gitu, ya kan? Gitu ya. Jadi, tapi pesan itu ada di situ kok. Ada di situ dan itu termasuk yang lumayan jelas. Jadi bukan saya sombong atau pelit, bukan. Seninya di situ. Dan pembaca itu kan justru berdaya kalau dia menafsir sendiri, ya kan? Gitu, ya. Pembaca itu bukan di bawah pengarang loh, ya, bukan di bawah penulis. Dia juga menulis, dia juga berkarya ketika membaca itu, ya. Jadi nggak usah minder, ya, gitu. Karena ini cara yang hebat. Saya bilang kalian yang hebat. Buktinya, coba kasih sebelahnya. Siapa aja di sebelah deh, atau tetangga depanmu lah. Coba kasih, ya. Kan dia barangkali susah bilang bagusnya di mana kan. Nah, jadi siapa yang hebat? Ya kamu kan? Iya kan? Gitu loh. Ya, jadi pede lah. Kalau kalian, wah hebat sekali ini. Yang hebat tuh kalian. Gitu loh, ya. Harus lebih pede. Ya, buat teman-teman, tapi itu masukan yang Mas gitu. Kita kan sering mendengar komentar dari teman-teman yang ingin jadi penulis, aduh saya cuma pembaca di sini gitu, apa saya bisa menulis gitu ya. Nah, ini dari semangat ini sama Mas Seno ya, kalian itu hebat ya. Baik, pertanyaan berikutnya, yang ketiga. Zeni, silakan. Oke, selanjutnya ada Mas MJK Riau. Silakan, Mas. Biar nggak ditanya dari mana ya, udah MJK Riau. Baik, Assalamualaikum. Saya Joko Wardono. Waalaikumsalam. Nama pena MJK Mas Joko. Kebetulan asli Jogja, merantau di Riau. Oke. Mas Seno, saya ingin sharing. Saya sebetulnya bukanlah penulis, tetapi nekat mencoba menulis buku. Jadi pada tahun ini buku saya sudah terbit 3. Yang pertama kali saya punya ide tentang gelar kerajaan Mataram Islam yang dicopot oleh yang punya, yaitu Sayyidin Panotogomo, yang kalau dalam arti sederhananya pendekar pembela Islam. Nah, saya ingin mewujudkan itu dalam buku saya, Sayyidin Panotogomo. Mungkin ini bukan novel yang bagus, karena ini novel dadaan. Kemudian saya melanjutkan, jadi ide saya ingin membangkitkan Sayyidin Panotogomo itu saya tuliskan dalam buku itu. Kemudian suatu hari saya juga mendengar tausiah adanya 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Lalu saya muncul dengan sebuah ide 3 pendekar langit. Ini juga buku saya yang kedua. Kemudian saya juga pernah mendengar tanda-tanda orang yang husnul khotimah. Ini menyangkut yang Mas Seno ceritakan tadi soal proses kreatif. Tiba-tiba imajinasi saya muncul, kemudian menulis buku Taubat Nabila. Jadi itu adalah 3 buah buku yang mungkin menurut Mas Seno itu
itulah proses kreatif yang coba saya elaborasi, walaupun mungkin di dalam kisah-kisahnya masih menggunakan bahasa yang sederhana, yang bukan bahasa sastra. Bagaimana menurut pendapat Mas Yono, apakah itu saya lanjutkan atau harus saya belajar lagi tentang teknik-teknik menulis dan sebagainya? Ya, terima kasih Mas Yono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal dilanjutkan. Nah, sudah beres kok Mas itu. Dan saya kira saya nggak usah bilang apa-apa, pasti akan baca kan? Pasti akan belajar kan? Gitu loh. Saya percaya kalau orang seperti Mas ini ya didiemin aja, udah beres lah gitu. Ya. Aku suka loh caranya Mas MJK tadi, karena Mas MJK bisa bilang novel saya mungkin jelek, tapi 1 judul ditampilkan, 2 judul, promonya keren itu, promonya keren. Itu rendah hati. Rendah hati, hebat menurut saya, ya itu. Jadi tinggal dilanjutkan. Dan proses belajar sih saya kira bukan sesuatu yang berbeda ya Mas. Iya. Kita menulis dan terus belajar gitu kan. Kita belajar itu kan tidak selalu harus yang berat-berat, yang itu kan, yang kita nggak akan mungkin ngerti ya kan, bukan gitu kan. Yang kita sukai, ya itu kuncinya, itu loh. Yang kita sukai itu pertama. Kemudian yang kita perlu, itu loh ya. Udah 2 kunci itu aja gitu. Mas Seno masih punya waktu nggak? Kita boleh nambah 5 menit nggak? Atau bisa? Ya, oke. Zeni kalau gitu kita mungkin 2 penanya lagi. Silakan. Oke, boleh. Selanjutnya ada Kak Radit Fan. Oke, silakan Kak Radit. Tadi melihat Radit nih, saya udah tahu nih Radit nih akan nanya. Ya, silakan Mas Radit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, udah terdengar belum ya? Udah. Halo. Sudah. Sudah. Ya, alhamdulillah. Baik, tuh kok deg-degan ya saya. Begini Bunda Asma sama Pak sama Pak Seno tadi bicara meniru tadi yang sudah sebuah karya atau melihat sebuah fenomena. Jadi tertarik untuk menulis hal yang itu karena meniru apa yang sudah saya baca atau saya lihat tadi. Tapi ketika proses menulis tiba-tiba muncul rasa takut itu Pak. Rasa takut terkena unsur plagiarisme, apalagi misalkan ketika saya mencoba sharing ke orang-orang terdekat saya mau menulis ini. Kemudian mereka mengatakan, loh itu kan sudah pernah dibahas sama si ini, si itu, si ini, si itu. Nah langsung drop lagi. Jadinya harus, apa yang harus dilakukan gitu ya? Bagaimana ya? Cuman kita ya merasa aman dari unsur plagiarisme itu tadi. Terima kasih Bunda Asma, Pak Seno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Plagiarisme itu kan kesengajaan, iya kan? Iya. Jadi kalau Anda nggak niat plagiat ya nggak akan lah plagiat, gitu loh. Iya. Plagiarisme itu kesengajaan, punya orang lain, diaku karya kita, itu plagiarisme, gitu loh. Ya. Tapi karya yang kita mirip, lah yang tidak mirip itu siapa di dunia ini? Ya kan? Bahasa Indonesia sama, wacananya sama-sama bisa dimengerti, ya kan? Capek lah kalau ini. Kalau dulu Bang Abdul Hadi bilang yang orisinal di dunia ini cuma 1 katanya, penyair pertama, Adam. Iya, nggak usah dipikir lah itu. Iya. Saya pernah dibilang plagiat, saya diemin aja, nggak saya nggak saya tanggapin apapun gitu, ya, gitu loh. Karena memang bukan, kan tinggal dijejerin. Ya sama apa enggak? Kalau plagiat itu sama, gitu loh. Itu. Kalau nggak sama ya enggak. Nah, perkara mirip ya. Apa sih yang baru di dunia ini, gitu kan? Gitu loh. Gitu ya, Mas Radit ya. Jadi, tapi benar itu poinnya kesengajaan. Jadi kalau emang nggak sengaja, ini nggak niat aku tiru gitu ya, aku mirip-mirip gitu. Santai aja ya Mas ya. Iya.
Kalau sengaja itu boleh merasa bersalah itu. Ditutupi, di apa gitu kan. Kalau enggak ya sudah santai aja. Ya, benar-benar sepakat. Mas Bisa mirip persis tapi nggak sengaja ya cuek aja gitu loh. Iya. Mas Ano, kita pertanyaan berikutnya ya. Silakan Zeni. Pertanyaan. Oke, ada Kak Bondan Nusantara. Silakan Kak Bondan. Silakan. Mas Ano, kita nambah satu lagi deh yang cewek ya. Ini 2 kok. Ini semua Asma pengen 1 pertanyaan cewek nanti. Silakan Mas Bondan. Iya. Selamat siang Mas Seno dan Mbak Asma. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya, bingungnya mau tanya apa ya? Bingung karena saya ngefans Mas Seno dari lama, dari zaman masih Mirai 1, terus trilogi insiden semuanya lah. Sekarang saya setiap pagi baca Naga Bumi, baru yang sampai yang kedua gitu. Nah saya jadi mungkin pertanyaan yang saya pikir-pikir yang paling penting untuk saya adalah kira-kira soft skill ya, bukan hard skill, bukan teknis, tapi sikap mental apa yang menurut Mas Seno itu perlu dimiliki oleh penulis gitu ya, yang apa ya, kayak karena kan penulis itu banyak mitosnya. Misalnya mitosnya penulis harus original, penulis harus eksentrik, harus nyeni gitu ya. Ternyata kan Mas Seno juga tadi membuka banyak hal, ternyata banyak mitos-mitosnya. Jadi kira-kira mitos-mitos apa aja yang khususnya yang terkait sikap mental ya, yang begitu kita tahu bahwa itu cuma mitos, itu kita bisa terbebaskan untuk berkarya lagi gitu Mas. Gitu Mas, terima kasih. Terima kasih Mas Bondan. Silakan Mas Seno. Saya sebetulnya pertanyaannya ini yang awal-awal saya nggak jelas. Lebih ke ini sih Mas, jadi sikap mental apa gitu. Di tengah banyaknya misalnya mitos penulis harus begini, harus begitu, nggak boleh begini, nggak begitu gitu ya. Sikap mental apa sih yang sebetulnya harus dimiliki seorang penulis nih, biar bisa tadi hajar terus, lanjut terus gitu kan? Gini, kita nulis itu untuk apa? Itu yang penting. Iya kan? Kita pokoknya punya ide aja. Sikap itu kan kebawa dengan ya kita sikap hidup sebagai manusia kayak apa? Ya itu aja yang penting. Enggak ada kalau manusia gini, kalau penulis agak lain gitu ya, enggak. Ya sebagai manusia saja gitu loh. Cuma kalau orang lain jadi koki ya kita nulis kan gitu, ya kan? Untuk apa? Ya untuk apa? Kalau koki kan ya supaya orang seneng masakan ini kan gitu. Ini juga sama gitu. Cuman nulis itu kan bukan enak dibaca aja kan, menyadarkan misalnya gitu kan. Nah kadang-kadang memang ya, kadang-kadang kita itu merasa ada semacam sesuai misi gitu ya. Misalnya kita marah sekali ini ya. Saya pernah marah ini ya, misalnya waktu Mei 98 gitu kan. Itu bohong itu gitu kan, orang Tionghoa diperkosa gitu. Malah saya lebih marah lagi ketika mereka pantas digituin. Nah, kan ini marah, ini mesti ya saya menyalurkannya dengan cerita seperti Clara misalnya gitu loh ya. Gimana caranya orang tersentuh gitu ya, tersentuh gitu ya. Jadi bahwa katakanlah orang belum tahu kenyataannya gitu ya, tapi kita sudah harus prihatin gitu loh ya dengan situasi seperti itu gitu loh. Masa orang diperkosa nggak apa-apa gitu loh ya kan, gitu ya. Apalagi sekarang kesadaran lebih tinggi gitu kan gitu ya. Jadi saya kira itu ya, kita itu kan bukan sikap penulis ya kan, sikap manusia biasa itu ya kan. Masa tetangga diculik kita diam saja ya kan, gitu loh. Minimal bertanya emang kenapa harus diculik gitu kan, gitu ya kan. Ini kan yang terjadi 98 ya kan, mahasiswa anak kecil diculik gitu kan, gitu loh. Lah kalau kamu jadi ibunya gimana ya kan, kalau kamu jadi anaknya, jadi apa kakaknya segala macam gimana, yang diculik anakmu gimana gitu ya kan. Nah rasa marah saya ini yang gitu loh ya. Rasa marah bukan khusus penulis itu, semua orang juga marah, asal punya hati sedikit lah, gitu kan? Gitu, asal masih waras. Nah itu dia kan, masih waras. Bukan orang yang bilang salah sendiri kritis, kan? Salah sendiri jadi aktivis, gitu, ya kan? Ngerti nggak? Ya. Jadi kewarasan ini loh, ya.
ini kan bukan milik penulis ya. Nah, tapi penulis bedanya menuliskannya, gitu kan? Gitu. Karena orang lain demo, orang lain terus bentuk LSM, orang lain katakanlah sekarang medsos, gitu kan? Kalau penulis ya nulis, gitu loh. Nah, nulis itu ada syarat sendiri kan? Ada wacana sendiri kan? Harus bagus misalnya gitu kan? Gitu ya. Tapi sikap sama. Ya sikap manusia yang sehat bagaimana? Saya ngomong baik ya, sehat aja deh, gitu ya, waras gitu, ya. Jadi penulis bukan makhluk istimewa, sama dengan petani dengan cangkulnya, itu nelayan dengan pancingnya, dengan jalannya, gitu loh, ya. Sama saja. Nah, sikap mereka juga ikan-ikan ini sama-sama mati bom aja kan nggak gitu, ya kan? Kan nggak gitu. Nah, seperti itu. Baik, terakhir ya Mas. Silakan Jenny, satu pertanyaan terakhir. Ada Kak Ida Barita. Silakan Kak Ida. Ya. Langsung saja ya, karena waktu kita. Silakan Ida. Ya, pertanyaannya? Iya, tes. Suara saya kedengaran, Kak, Bu? Kedengaran. Iya. Selamat sore, selamat sore. Saya deg-degan nih. Karena baru ini ikut jom sama penulis terkenal seperti Bunda Asma dan Pak Seno. Jadi saya mau bertanya sama Pak Seno itu kan siapa sih penulis idola Bapak sehingga Bapak itu kan bisa menuangkan tulisan seperti itu, pasti ada penulis yang diidolakannya seperti itu. Makasih Pak. Iya. Banyak. Merekomendasikan. Ya banyak sekali. Yang nulis Mahabharata, yang nulis Ramayana, ya banyak lah. Gitu kan, bahkan nggak ketahuan penulisnya kadang-kadang kan, cerita rakyat, gitu kan, gitu. Malin Kundang siapa yang nulis, gitu kan, seperti itu, nggak ketahuan, gitu ya. Banyak. Saya tidak punya satu dua ya, gitu ya, gitu. Hampir semua penulis yang saya baca saya suka, gitu, ya. Dan makin tidak terkenal saya makin tertarik, gitu, ya. Karena apa ya? Karena saya akan apa ya? Lebih yang penting itu kan tulisannya, bukan orangnya kan, gitu. Gitu. Tapi ya saya bisa sebut misalnya belajar dari siapa, gitu ya. Ya saya selalu pengen bikin tulisan kayak Yasunari Kawabata misalnya gitu ya, gitu. Atau kayak Hemingway misalnya. Tapi itu juga nggak berarti hanya mereka ya. Ya hampir semua gitu. Dan apa ya? Ya misalnya kita lihat film gitu kan. Itu kan seperti sesuatu yang suatu cerita ya yang ya saya udah lupa siapa sutradaranya, siapa apanya gitu kan gitu. Jadi apa saja gitu. Banyak lah. Tapi sekarang ini saya sedang seneng-senengnya dengan Firman Muntaku. Gitu. Ya, oke. Mungkin terakhir nih ada pesan-pesan nggak yang ingin diberikan ke teman-teman di sini, banyak sekali yang baru mulai belajar menulis atau tadi ya pembaca menggemari cerpen-cerpennya Mas Seno dan sekarang tersemangati untuk oke nih pembaca juga hebat nih ya, pembaca juga bisa nulis gitu ya. Ada saran-saran Mas buat teman-teman. Dan satu lagi Mas, berharap sekali, jadi dari KBM ini kan dari komunitas, dari grup awalnya di Facebook, cuma kita 4 kali diberangus ya karena artificial intelligence lah gitu ya, kadang-kadang komen dianggap sebagai hate speech gitu, padahal itu cuma komen pembaca, ceritanya seru gitu kan. Nah akhirnya kita bikin aplikasi kepenulisan, bukan kita sih, Asma nggak di sana, tapi tadi ada Tendi gitu ya, ada Ayah Isa Alamsyah, dan di KBM ini alhamdulillah jadi rumah Mas buat teman-teman dari berbagai daerah, dan salah satu yang mengembirakan adalah bahwa di antara mereka ada yang curhat bisa beliin kursi roda dari Honor ya di KBM app gitu buat ibunya, bisa kurban akhirnya gitu, ada yang bisa renovasi rumah dan sebagainya. Dan kalau nanti ada tulisan-tulisan Mas Seno yang teman-teman mungkin bingung, apalagi di pandemi ini belinya di mana gitu ya. Barangkali kalau Mas Seno nanti berkenan gitu ya, teman-teman KBMF bisa ikut melamar Mas Seno atau supaya tulisan-tulisan Mas Seno juga bisa menjadi rujukan ya buat teman-teman belajar menulis di sini. Tapi pesan-pesan terakhir Mas di forum ini. Ya, kalau pengen
kalau pengen bisa nulis, hanya satu syaratnya. Mulai. Udah itu aja. Itu singkat tapi kuat ya Mas ya. Kalau pengen bisa nulis. Ya mulai. Ya. Bisa udah mulai. Kalau nggak mulai nggak akan bisa. Mulai aja terus dan terus gitu. Nggak boleh punya kekhawatiran, nggak boleh nggak pede, nggak boleh dihantui ketakutan macam-macam. Nulis aja, nulis tadi ya. Dan tadi Mas Eno sempat menekankan di awal untuk penting banget membaca ya Mas ya. Belajar menulis tuh omong kosong kalau tidak membaca. Ya. Ini kayaknya banyak banget yang bisa ini nih, yang quotable ya dari obrolan kita 1 jam lebih dengan Mas Eno Gumira Aji Dharma. Mas Eno, kita akan foto bareng, tapi sebelumnya perkenankan Asma mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan tidak kapok dan nantinya berkenan untuk hadir kembali dan kembali menjadi guru kami semua. Terima kasih juga buat teman-teman. Saya mengacungkan jempol nih ya buat teman-teman peserta hari ini ya, karena siang-siang waktu berubah, tapi alhamdulillah tetap semangat. Yang kedua saya suka karena ketika menyebut saya dan Mas Eno adil ya. Kadang-kadang gini Mas Seno, Bunda Asma gitu. Kalau tadi kan enggak tuh, Bapak Seno, Ibu Asma gitu kan, Mas Seno, Mbak Asma, jadi adil. Menua jadi sensi. Baik, teman-teman kita foto bareng dulu. Mas Seno sekali lagi terima kasih banyak ya, jangan kapok. Asma mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan ya, baik untuk terhadap Mas Seno maupun ke teman-teman sekalian. Dan jangan lupa semua sharing dari guru-guru kita semua di acara Belajar dari Bintang bisa kembali teman-teman nikmati di aplikasi KBM App ya, di KBM Academy, dan itu tidak ada biaya. Jadi silakan diakses ya, silakan kembali yang mungkin tadi terlambat ya bisa mendengarkan dari awal lagi dan ikuti setiap Rabu, biasanya Rabu malam pukul 19.30 sampai 20.30 acara Belajar dari Bintang ya. Jangan lupa juga follow teman-teman penulis yang lainnya di media sosialnya dan barangkali saya yakin bisa belajar banyak hal. Mas Eno, buku terakhir apa Mas? Yang terbaru Mas, yang teranyar? Kalau novel Para Pelacur dalam Perahu. Para Pelacur dalam Perahu. Ya, tunggu ya. Akan terbit sebentar lagi. Siap. Baik, Bro Bahrul, kita foto bareng nih dengan Mas Seno. Siap. Saya ketemu cuma sekali nih, jadi baru bisa ketemu lagi. Jadi ini momen langka. Ayo semuanya dinyalakan kameranya. Silakan teman-teman semua ya, bisa dihidupkan kameranya, videonya. Kapan lagi kita bisa foto bareng nih? Oke, hitungan 3 ya. Siap, layar pertama, hitungan 3. Salam literasi semuanya. 1, 2, 3. Oke, tahan untuk layar kedua sebentar. Ya, layar kedua, hitungan 3. 1, 2, 3. Satu lagi di layar ketiga. Ya, alhamdulillah ya, banyak yang on cam di siang hari ini. Hitungan 3, 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman semua ya, Bunda Asma dan juga Pak Seno. Terima kasih Mas Seno Gumira. Terima kasih Bunda. Teman-teman semua, sampai bertemu di acara Belajar dari Bintang yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bunda sama Pak Seno yang sudah memberikan materi di Belajar dari Bintang siang kali ini. Oke, buat teman-teman yang belum download aplikasi KBM App, bisa download aplikasi KBM sekarang juga. Oke, kita tutup Belajar dari Bintang siang kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.